Halo, saya Apoteker Friendly Tandiara serta Latsar RSUP Jayapura Angkatan Pertama BPPK Makassar. Saya akan menyampaikan jurnal kegiatan hari ini. Baik, kegiatan hari ini dimulai pada pukul 5.30 sampai 06.00 WITA, diawali dengan 2 pagi. Kemudian olahraga pada pukul 06.00 sampai 06.30 waktu Indonesia Tengah. Lalu dilanjutkan dengan apel pagi pada pukul 7.30 sampai 07.45 WITA, dipimpin oleh ketua kelas. Kemudian kami masuk dalam refleksi dan diarahkan oleh Bapak Abdul Muhaimin dan pengarahan singkat oleh Ibu Fiji. Materi oleh Bapak Abdul Muhaimin merupakan yang diberikan ialah sikap dan perilaku. Pembinaan sikap dan perilaku. Materi pembinaan sikap dan perilaku. Rentang usia pada peserta rata-rata ialah generasi atau Gen Y, milenial 1981 sampai 1999, dan Gen Z kelahiran tahun 1999 sampai 2012. Sikap adalah cara berpikir, merasa, atau pandangan seseorang terhadap sesuatu, bisa terhadap orang, situasi, atau ide. Sikap bersifat internal atau di dalam pikiran dan perasaan. Kemudian kalau perilaku adalah tindakan nyata yang terlihat dari seseorang sebagai hasil dari sikap tersebut. Perilaku ini bersifat eksternal dan bisa diamati. Dalam beberapa aspek, contohnya sikap umum yang dimiliki oleh generasi Y maupun generasi Z. Dalam sikap umum, generasi Y sifatnya optimis, menghargai, kolaborasi. Kalau dari dalam sikap umum, generasi Z individualistis, pragmatis, ambisius. Kemudian dalam motivasi kerja, untuk generasi Y lebih termotivasi oleh imbalan, baik berupa uang, status maupun stabilitas. Kemudian kalau generasi Z lebih motivasi intrinsik lebih tinggi atau penghargaan. Dalam komunikasi, generasi Y suka kerja tim. Kalau dalam generasi Z mengutamakan umpan balik instan atau lebih responsif sosial. Dalam teknologi dan digital, generasi Y digital agak adaptif, sedangkan generasi Z digital natif. Kemudian dalam perilaku kerja, loyal ke organisasi itu merupakan sikap generasi Y. Kalau generasi Z dia lebih fleksibel dalam pekerjaan, cepat bosan, lebih siap berpindah jika tidak sesuai harapan. Baik, itu beberapa perbandingan sikap antara generasi Y dan generasi Z. Kemudian yang disampaikan oleh Bapak Abdul Muhaimin terkait rincian kode sikap perilaku, antara lain yang pertama adalah hadir tepat waktu. Kemudian yang kedua, menghormati pengajar, penyelenggara, dan sesama peserta lainnya. Yang ketiga, menyelesaikan semua tugas yang diberikan oleh penceramah, pengajar, dan penyelenggara lainnya. Berpakaian sopan selama mengikuti kegiatan, selama pembelajaran sinkronus, serta tidak melakukan aktivitas lain dan mengaktifkan kamera. Kemudian yang keenam, berperilaku peduli dalam menjaga kebersihan. Yang ketujuh, tidak merokok. Yang kedelapan, tidak membawa senjata tajam. Yang sembilan, tidak melakukan plagiarisme dalam bentuk apapun selama mengikuti pelatihan. Yang ke-10, tidak memberi gratifikasi.
Kemudian 11 tidak melakukan pelanggaran norma hukum. Kemudian yang ke-12 tidak membawa dan mengkonsumsi minuman keras, narkoba dan bahan terlarang lainnya dalam tempat latihan. Kemudian beberapa sanksi yang akan diberikan. Sanksi berupa surat teguran bila melanggar beberapa ketetapan yang sudah ditetapkan. Untuk apel sore pada pukul 16.00 WITA. Demikian laporan singkat jurnal hari ini. Terima kasih.